Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam. Wa sanna layalihi bil qiyam. Wa anzalha fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan abjadiyah amaliyah Ramadan, panduan ilmu dan amal di bulan Ramadan sesuai dengan abjad, yang mana pada hari ini atau kesempatan ini kita akan membahas tentang huruf yang ke-13 dari huruf hijaiyah, yaitu huruf shad. Dan huruf shad ini adalah merupakan awal dari kalimat as-saum, atau juga yang sering kita dengar dengan as-siyam, yang artinya puasa. Ya, tentunya pembicaraan kita berarti terkait dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan yang Allah wajibkan pada umat Islam, orang-orang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, apa makna dari puasa atau saum ini? Secara umum memang makna as-saum adalah al-imsak, menahan. Atau juga dalam kalimat yang lengkap disebutkan al-imsak anit ta'am wa syarab wa al-hawa. Jadi menahan haus, menahan lapar, dan juga menahan dari hawa nafsu. Yang hakikatnya memang puasa itu bukan sekedar dari kita menjaga diri untuk makan, untuk minum, tapi juga memang menjaga dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi atau bisa justru tidak terterimanya puasa kita. Bahkan juga kalau kita lihat dari ayat Allah yang lain, misalkan kisah Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, beliau juga pernah mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau dituduh dengan berbagai tuduhan yang tidak benar, karena beliau diberikan rahmat atau juga karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak tapi tanpa melalui jalur yang seperti umumnya, yaitu menikah lebih dahulu, lalu juga ada suami, tapi beliau kan sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna masalah Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sebagaimana bahwa Nabi Isa itu diciptakan seperti Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian dikatakan jadi dan jadilah. Nah, walaupun memang kalau Nabi Isa ada yang melahirkan, yaitu Maryam. Nah, ketika tuduhan itu terjadi atau dilontarkan kaum yang saat itu berada di tengah kehidupan Maryam, dengan tuduhan-tuduhan yang begitu membuat Maryam sendiri terasa sakit, gitu kan. Akhirnya beliau mengatakan ini sauma kuntu sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku sedang berpuasa dan aku tidak akan berbicara sedikit pun, apakah menjawab atau juga memberikan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Nah, ini juga dimaknai bahwa puasa itu artinya al-imsak min al-kalam. Jadi puasa itu hakikatnya juga bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Perkataan yang tidak ada faidahnya di dalam diri dia, menambah iman atau menambah kebaikan dan sebagainya, itu juga hendaknya ditahan dari orang yang berpuasa. Makanya kan dalam berpuasa itu kita diperintahkan untuk banyak berzikir, banyak baca Quran, dan juga kalau memang tidak bisa berkata cukup diam,
Ya. Sebagaimana dalam hadis katakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau enggak diam. Ya. Ya. Atau juga dalam hadis lain dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dengan, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, karenanya juga hakikatnya puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, hendaknya kita pahami cara baik bahwa puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, ya, di siang hari dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Tapi bagaimana juga kita bisa menyempurnakan itu dengan menjaga apakah perbuatan, perkataan, penglihatan, pendengaran, ya, bahkan juga hati yang ada dalam diri kita untuk tidak, ya, terjadi sesuatu yang akhirnya, ya, membuat batalnya ibadah puasa secara, ya, secara hukmi, ya. Ya, bukan secara hukmi sebenarnya, secara batin, ya. Kalau zahir mungkin sah, ya. Cara syar'i mungkin sah, cara hukum sah. Ya, misalkan ketika seseorang berpuasa tidak makan tidak minum dari beduk subuh sampai beduk maghrib, berarti sah, gugur ibadah puasanya, selesai. Tapi apakah diterima atau tidak? Wallahu alam. Allah yang maha tahu. Ada satu cerita, ya. Cerita ini mungkin pemirsa banyak mendengar, ya. Di mana suatu kali, ya, salah seorang ulama di kalangan tabi'in, kalau tidak salah juga kalangan ulama yang lain, ya, yaitu bernama Abdullah bin Mubarak. Dia bermimpi. Mimpinya itu, ya, bahwa haji yang saat itu, ya, dilakukan oleh umat manusia dari seluruh dunia, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat menginformasikan kepada dia di dalam mimpinya itu, ya, walaupun ya mimpi seorang ulama, ya, tidak dijadikan dalil, ya, tapi menjadi ibrah saja mungkin boleh, ya. Tidak diterima kecuali satu orang, ya, yang diterima. Ya. Nah, satu orang ini rupanya nggak haji dia cuma niat untuk haji, lalu dia mengumpulkan uang sedikit-sedikit karena dia adalah orang yang yang miskin, ya, hanya pekerjaannya itu tukang sol sepatu, ya. Akhirnya dia mengumpulkan hari demi hari sehingga terkumpullah uang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Namun dilala, ya, saat dia, ya, ini kisahnya saya singkat saja, ya, ketika memang Abdullah bin Mubarak selesai dia bermimpi lalu bangun lalu mencari orang itu, ya, dicari di Syam, ya, ditanya kepada orang yang ditemui, terutama tukang sol sepatu itu. Nah, rupanya dikasih tahu bahwa si fulan yang disebutkan ada di sana. Dijumpai dan akhirnya dijumpai ceritanya kayak tadi, ya, bahwa dia sebenarnya memang tidak melakukan haji, tapi dia memang punya niat untuk haji, bahkan setiap tahun sampai menangis dia untuk ingin, ya, karena rindunya kepada Ka'bah, ingin melihat Ka'bah, akhirnya dia, ya, berharap untuk mendapatkan nikmat berhaji dan dia mengumpulkan uang hari demi hari lalu terkumpul. Tapi ketika terkumpul, istrinya ngidam istilahnya kan, ya, pengen sesuatu yang waktu itu dia mencium aroma daging yang dimasak, ya. Rupanya yang dimasak oleh tetangganya, sehingga dia minta kepada suaminya, tolong, ya, saya pengen ada aroma daging yang dimasak, saya pengen sekali untuk mencicipinya. Nah, akhirnya ketika dia mencari, ditemui tetangga yang miskin, ya, janda, punya anak 6, ya, lalu diminta agar istrinya dapat, ya, merasakan apa yang diinginkannya, ya. Nah, rupanya si janda ini mengatakan, daging ini, masakan ini haram untuk Anda, halal untuk kami. Jadi haram untuk Anda, halal untuk kami. Dia bingung, ya. Orang ini bingung, ya. Kenapa kok bisa begitu, ya? Padahal dia sudah membujuk, udah kalau gitu saya beli, ya, dengan harga berapapun saya mau. Nggak bisa kan, ya? Karena dia mungkin orang janda ini juga paham betul, ya, terkait dengan hukum, ya, katanya begitu. Pokoknya nggak mau, nggak bisa, berapapun dibayar, dia mengatakan ini haram untuk Anda, halal untuk kami. Akhirnya ketikanya didesak, diceritakan, maka dikatakanlah bahwa kenapa demikian, karena memang
kami udah berapa lama nggak makan, ya, lalu ya, di jalanan kami mendapatkan bangkai keledai, lalu kami pungut dan kami masak dan hasil seperti ini. Makanya saya katakan ya bahwa masakan ini haram untuk Anda, halal untuk kami. Akhirnya orang yang diceritakan oleh Abdul Mubarak ini ya berkata, sungguh dia ternyuh ya dengan kondisi sang janda. Lalu akhirnya uang yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk berhaji diinfakkan untuk dia, diserahkan semuanya untuk dia. Dengan mengatakan, gunakanlah uang ini, jadikanlah untuk usaha, mudah-mudahan Allah berkahi dengan harta ini. Nah, itulah akhirnya kata malaikat dalam mimpinya di situ disebutkan, orang ini diterima hajinya walaupun dia tidak melaksanakan ibadah haji, karena niatnya yang begitu kuat, hartanya tidak jadi digunakan karena untuk memberikan kehidupan kepada yang lain. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga demikian ya. Kita berharap ibadah puasa ya bahwa kita hendaknya menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita dan menjaga hati kita, bukan sekedar menjaga mulut dari makan, dari minum, tapi juga bagaimana juga kita menjaga hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Mungkin ibadah kita akan dianggap selesai atau lepas kewajiban kalau kita melaksanakan sekedar makan dan minum kita tinggalkan. Tapi kalau misalkan ya tidak menjaga hati dan juga perkataan atau juga perbuatan-perbuatan yang ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ya, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi fi hajatin min an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak ya meninggalkan perbuatan kotor, perbuatan jahat ya, atau perkataan-perkataan dusta dan sebagainya ya, bahkan dia melakukannya, sungguh Allah sama sekali tidak membutuhkan dari orang tersebut meninggalkan makan dan minum ya. Dan juga tentunya harus kita landasi puasa kita dengan imanun wahtisab, sebagaimana yang sudah kita bahas pada huruf alif, imanan wahtisaban ya. Artinya kita kuatkan diri kita dalam ibadah puasa yang kita laksanakan dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, dan juga penuh dengan pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih derajat takwa. Hakikatnya ibadah puasa merupakan proses ya. Proses yang cara alami Allah inginkan agar kita setelah kita diberikan iman oleh Allah, lalu kita bisa meningkatkan keimanan kita lebih tinggi lagi, kemuliaan Allah berikan yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diperintahkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diperintah kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi hakikatnya ada iman, ada takwa. Nah, tengah-tengah itu ada namanya puasa. Iman adalah landasan ya. Puasa adalah proses, takwa goalnya ya, atau intinya yang akan tercapai bagi orang yang beriman. Setelah melaksanakan proses yang begitu panjang ya di dalam bulan Ramadan, lalu akhirnya mendapatkan derajat takwa. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.